Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Samsul Hadi dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan membuat video untuk penyempurnaan dan dokumentasi ya. Jadi di sini saya buat video untuk penyempurnaan dari mini project kedua saya, yaitu deskripsikan mengenai API, penjelasan mengenai endpoint. Jadi pertama itu penjelasan untuk deskripsi untuk API sendiri ya. Di sini coba kita cari dulu apa sih API itu. API. API itu adalah aplikasi programmer interface, yang dimana itu dia tuh sebuah interface ya, penghubung, penyalur, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena API itu menghubungkan suatu program atau suatu suatu program ke sebuah web yang bisa diakses gitu kan, bisa publik, global ataupun jaringan lokal. Dan API sendiri itu memiliki banyak endpoint untuk diakses. Contohnya di sini saya sudah membuat suatu program ya. Nah, ini di sini saya jelaskan dulu untuk strukturnya. Jadi struktur dari program ini adalah eh, dalam bentuk folder of rental ya. Jadi di sini saya membuat sebuah mini project kedua dengan nama Move Rental, yaitu sewa film, di mana saya memiliki 3 model file .py yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Di sini untuk model itu di mana kita untuk mencetak, menambahkan film dan menambahkan film yang akan dirental. Lalu untuk app.py ini, disinilah letak dari endpoint dari API tersebut, di mana ada endpoint get, terus ada post, dan eh, ada put ya, put, delete. Lalu untuk keamanan, nah API juga menyediakan keamanan otorisasi seperti ya ibaratnya kita itu mau, di sini saya sudah buat sih. Nah, ini ketika kita ingin mengecek sebuah film, kita harus memasukkan token, dan token itu didapat ketika kita sudah melakukan login. Jadi seperti keamanan otorisasi. Kita bisa lihat ya untuk penjelasan otorisasi yang lebih lengkap itu ada di nah, di sini. Nah, otorisasi nih, proses penentuan hak akses yang dimiliki oleh individu setelah mereka berhasil autentikasi. Nah, autentikasi ini seperti kayak registrasi ataupun login. Proses ini menyimpulkan peran pemberian izin dan pembatasan akses. Penerapan pada aplikasi sistem dapat menggunakan JWT. Nah, ini untuk ininya ya. Eh, dalam programnya kita bisa menggunakan ini. Jadi ini authorization. Lalu kita kembali lagi ke sini. Jadi itu penjelasan singkat ya. Kalau mungkin ada lebih jelasnya deskripsi dari API itu apa, kita bisa bisa lihat sih penjelasan tentang API di sini. API. Kenapa kita butuh framework untuk membuat API? Plus ini yang kita untuk membuat API-nya itu kita butuh apa gitu kan? Metode-metode seperti itu, soket yang menghubungkan HTTP itu salah satu kayak atribut ataupun
yang kita butuhkan lah untuk membuat sebuah API yang menghubungkan dari program kita untuk diakses ataupun dibuka lewat sebuah aplikasi ataupun web. Kita langsung ke programnya aja ya. Kita coba untuk menjalankan si kode ini. Kita coba jalankan. Nah, ini kita mendapat seperti link HTTP, ya ini yang disebut dengan API. Kita copy aja. Nah, karena saya sudah melakukan otorisasi ya, yaitu sebuah keamanan. Jadi kalau kita akses secara langsung di web, mungkin dia tidak akan keluar. Akan tidak ditemukan. Tapi kita akan coba akses melalui Postman. Nah, di sini sama, token tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita belum login. Ibaratnya kita itu masih masuk rumah itu kita tidak memiliki kuncinya. Jadi kita harus melakukan yang namanya login terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat akun ya, beberapa akun. Kita bisa cek aja di database-nya untuk user nih. Di sini saya sudah membuat beberapa akun di mana saya sendiri itu sebagai seorang adminnya. Jadi kita bisa coba untuk login. Oh, sorry. Kita ketika kita ingin login, kita harus rubah ke post ya. Di metode post kita cek untuk metode post login. Cek dulu user. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu ya ke salah satu akun, baik itu admin ataupun member. Kita di post di metode post kita melakukan login. Jadi kita buat aja. Nah, di sini saya sudah berhasil login ya. Dan di servernya di sini kita bisa lihat untuk akses loginnya itu oke, 200 oke. Dan kita akan mendapatkan token ataupun sebagai kunci untuk kita melakukan pengecekan. Nah, di sini kita coba untuk otorisasi ya. Kita masukkan token. Nah, berhasil ya. Kenapa? Karena kita sudah berhasil login sebagai admin. Dan kita akan get itu ibaratnya itu untuk melihat daftar. Jadi di sini ada daftar untuk film. Coba kita untuk daftar user, apa bisa tidak user. Nah, di sini kita bisa lihat siapa admin dan siapa member dan ada ID-nya juga. Lalu kita coba buka
setiap metodenya juga ya. Saya sudah membuat table untuk laporan saya. Nah, ini untuk metode-metodenya. Endpoint management rental cost. Dan di sini untuk role-nya juga kita bisa akses. Jadi otorisasi itu dia ada pembatasan untuk keamanan dari sebuah metode. Untuk misalnya nih untuk di rental itu untuk melihat daftar film yang sudah dirental itu hanya diperbolehkan untuk si admin. Kita coba ya. Oke, rental. Nih, bisa kan? Ini daftar rental ya. Film berapa aja yang sudah dirental seperti ini. Film-film ini sedang dirental itu kan. Di sini terdapat jamnya, kapan dia melakukan rental atau sewa seperti itu. Lalu kita coba dari awal lah seperti register. Kita coba untuk register. Untuk register kita kasih username, kita kasih eh, nama si Reja, password. Kita coba untuk register ya. Nah, di sini user telah berhasil. Kita coba cek tadi untuk si usernya. Di sini tadi kita berhasil menambahkan Reza. Di sini sudah lihat ya role-nya sebagai member. Jadi untuk metode post pada endpoint register itu dia publik ya. Dia bisa semua dan login juga itu bisa semua. Kita coba untuk yang khusus seperti kita mau update user put. Kita mau update user nih. User. Kita ambil dulu si Reza nya tadi. Di sini kita mau tambahkan result 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 hubungannya. Di sini kan untuk metode put itu user ID ya. Berarti kita di sini si Reza ini kan slash ID-nya 8. Kita coba dulu. Token tidak temukan. Berarti kita harus login sebagai si Reza dulu. Kita coba login untuk Reza. Nah, di sini Reza udah berhasil login. Kita ambil tokennya.
Di input tadi kita masukkan token itu di header ya. Kalau udah masukin token, jangan lupa untuk kita tuh ada perubahan di sini, yang tadinya Reza kita rubah menjadi Rezaldi. Kita coba. Nah, di sini berhasil ya untuk perubahan. Karena di sini ada pembatasan di mana untuk merubah mengupdate data diri user ya dia harus login sebagai user itu sendiri. Dan untuk menambahkan untuk metode post pada endpoint user itu hanya dibolehkan untuk si admin. Lalu kita ya di sini banyak sih ya. Kita bisa coba pahami aja. Seumpama nih kita di sini mau nambah film. Berarti kan di sini kita mau dulu kita ambil dulu untuk modelnya, kita lihat dulu di data sini model untuk filmnya seperti apa. Ini ya model untuk filmnya ya. Ini sini. Ini untuk ID nanti dia akan dapat ID secara otomatis, dan ini juga nanti dia akan dapat otomatis. Lalu untuk titelnya kita kasih judul atau titel yang seumpama di sini kita punya film merah putih dan genrenya itu genrenya itu adrenalin atau eh, perang lah, perang. Persen kita cek dulu untuk headernya. Di sini kan eh, yang untuk menambah film, post film itu seorang admin, tapi di sini kita coba login, kita coba buat film tapi kita tidak login sebagai si admin. Kira-kira bisa atau enggak? Coba. Token tidak ditemukan. Coba kita login sebagai member. Username salah. Oh, tadi di sini sudah perubahannya. Rezaldi. Nah, kita dapat. Coba kita login sebagai member untuk menambah film. Apakah dia bisa atau enggak? Di sini tokennya sudah dimasukkan dan ini judul film yang akan saya tambah. Akses ditolak, hanya role admin yang boleh. Jadi disinilah letak keamanannya, nggak sembarangan role itu dia bisa melakukan akses ataupun mengupdate. Kalau misalnya kita coba login sebagai admin, dan kita masukkan tokennya ke sini, kita coba untuk set. Nah, berhasil ditambahkan. Kenapa? Karena tadi saya sudah login sebagai admin, dan ketika kita mau ngecek di get aja. Terus kita cek nih untuk ID 5 itu ada merah putih ya, dengan genrenya tuh perang. Ataupun ya itulah. Lalu
Di sini juga ada metode rental, di mana pos rental itu kita itu kayak melakukan sebuah sewa. Kita mau nyewa film nih, rental. Kita cek. Ini kira-kira admin admin apa, token token si admin atau token si member gitu kan. Misalnya kita mau melakukan rental, kita mau merental film dengan ID berapa, mau ID 5. Akses hanya role member yang boleh. Nah, berarti untuk rental ini dia khusus untuk si member. Berarti kita harus login sebagai member lagi. Jadi kan kita coba untuk akun yang lain ya. Haidar. Nah ini kita ambil di sini. Rental berhasil dibuat di ID 4. ID 4 itu kalau nggak salah si ID-nya si Haidar bukan sih? Oh, bentar. Kita cek dulu. Oh, Haidar itu di ID 2, ID 4, 5. Nah, ini user ID-nya si yang merental. User ID 2 dan ini mau ID-nya yaitu ID si film. Dan ID 4 ini mungkin daftar rentalnya ya. Nah, ya. Ini pada tanggal bulan 6 tanggal 21. Sekarang tanggal 21 ya, berarti ini yang baru. Dan kita coba kita melakukan untuk delete rental ya. Kira-kira ada nggak delete rental di sini? Untuk delete rentalnya nggak ada ya di sini. Tidak saya buat, berarti hanya untuk mendelete movie dan mendelete si user. Dan untuk metode delete itu dilakukan oleh role admin. Admin aja nih. Coba kita ini ya, menyewa film yang sudah disewa seumpamanya. Ini kan film dengan ID 5 udah disewa nih sama si Haidar kan. Coba kita login untuk yang lain nih. Kita login untuk Rizal. Si Rizal ini dia mau nyewa film yang sama sama si Haidar. Kira-kira bisa atau enggak? Maaf tidak tersedia untuk disewa. Karena apa? Karena ya sudah disewa. Jadi nggak ada gitu kan, kosong. Lalu eh, buat ya ini ada nih di laporan saya untuk admin atau user ID. Kita mau ngecek nih ID-nya di sini. Misalnya ini rental. Kita mau ngecek ID 2 dari sebuah rental keluar nggak? Not found. Berarti salah mungkin. Kita coba lihat dulu. Kok di rental emang nggak ada ya buat cek ID-nya. Kita cek ID itu untuk di uh, user. Kita mau cek si user dengan ID 3. Siapa user dengan ID 3?
Rizky Bakti. Kita coba untuk ID7 ada enggak gitu. Mana Nova. Coba kita buat untuk ID10 nggak ada. Karena apa? Karena ya ID10 emang nggak ada, belum ada gitu. Untuk ID8 tadi kayaknya ya. Nah, Rezaldi yang baru kita buat tadi kan. Lalu untuk film juga seperti itu. Jadi kita memudahkan untuk mencari. Kita mencari film dengan ID1. Ada nggak ID1? Nggak ada. Berarti ID2. ID2 ada nih. Kemudian komik 8. ID3 ada Asia Merah Putih, action ya. Dan seterusnya seperti itu. Kita bisa cek ya, ini kan untuk mengecek keseluruhan. Kalau get list movies itu link dan list movies ini kita mengecek seluruh film yang ada. Kalau kita mau slash ID berapa, ID 2, 3, 4 atau berapa, itu berarti kita mau melihat film dengan ID tersebut. Tuh. Terus untuk user ID tadi sama, post user, admin. Nah, si admin juga itu bisa menambahkan user. Jadi nggak cuman user itu, member itu, dia nggak cuman bisa register, tapi si admin juga dia bisa menambahkan untuk member. Kita login sebagai admin dulu. Karena admin itu bisa semua mungkin ya, kecuali dia melakukan rental, karena ya admin yang punya gitu kan. Kita mau post user, menambahkan si user, si admin ini mau nambahin si user gitu kan, bisa nggak? Kita coba. Nah, jangan lupa ini diisi ya. Kita tambah untuk nama Bella, jangan ding, yang cowok aja, Aldi, password Aldi 123. Di sini kan tadi kan saya login menggunakan token, saya mengcreate user, membuat si user dengan menggunakan token si admin ya. Bisa atau tidak? Nah, bisa nih. Jadi si admin juga itu dia tuh bisa melakukan create ataupun post ya, post untuk member. Nah, untuk mau itu delete user juga admin yang bisa. Seumpama kita mau hapus karena tadi rohnya banyak ya. Coba kita user ID gini atau gimana ya? Oh enggak, delete itu gini caranya. Jadi kita mau mendelete ID berapa nih? ID 8. Nah, user berhasil dihapus. Kita cek lagi ID 8. Masih enggak? User. Kita cek ID 8, 7, 9. Kenapa? Karena ID 8 sudah kita hapus. Tuh. Ya, mungkin kayak gitulah kurang lebihnya. Kita bisa melakukan, yang penting kita ketika kita ingin melakukan pengecekan atau get
sebagai user, di endpoint user itu kita harus login atau role-nya itu harus admin. Kalau misalnya kita mau get user ID itu pakai tokennya Authenticity ini ya, bisa sebagai member untuk mengecek dirinya sendiri gitu kan, ataupun kalau delete untuk mendelete si member itu hanya diperbolehkan untuk role admin. Untuk melihat film itu admin publik ya, member admin juga bisa. Untuk melakukan rental, post rental, trade rental itu member. Untuk melihat siapa yang melakukan rental itu admin. Dan ini get me rentals ini, member ini dia tuh bisa melihat film apa yang dia rental sekarang gitu kan. Ini ada status ya, yaitu untuk statusnya. Kita coba untuk status di sini. Mi rental, get me rental. Nah ini nih, kita coba untuk get me rentalnya ya. Pertama kita login jangan sebagai admin. Karena apa? Karena kan admin nggak mungkin melakukan rental. Hider. Jadi kayaknya si Hider nih yang melakukan rental. Login dulu. Kita ambil. Oh, tadi di metode apa ya? Di metode get. Ini tokennya kita ganti. Nah, berarti di sini Hider itu melakukan sewa, berhasil mengambil riwayat rental. Ini dia tuh 2 kali melakukan sewa si member Hider ini. Kita bisa cek di sini. Terus untuk statusnya tadi di put mau satu status untuk ID 2 ya. Kita coba statusnya si film. ID 2 S status. User tidak ditemukan. Ini kita loginnya sebagai ini di endpoint namanya ya, put mau satu status ID 1. Hanya role admin yang boleh, berarti kita login dulu sebagai admin. Kita coba highlight yang wajib diisi. Oh ininya, kita mau cek film dengan ID berapa. ID, nah, kita cek ID enggak. Dan apa ini, ID juga si highlight aja nih, highlight akhirnya wajib diisi. Kita coba lihat sini ya.
untuk mengecekkan statusnya itu kita di sini isinya tuh kan variabelnya kita di sini isi. Nah, baru bisa nih ketemu kan status Movi berhasil diubah, available-nya pas. Kalau misalnya kita ganti true, jadi akan jadi true. Nih, ini yang kita ubah. Update put itu melakukan sebuah update itu. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan untuk endpoint-endpointnya. Di sini sudah saya berikan contohnya, rental, dan ini ada untuk kolomnya sih. Dan kita lanjut, coba kita buka lagi untuk si API tadi ya. Apa itu API? Apa itu email pemrograman? Ya, API adalah antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara sebuah aplikasi dan aplikasi lainnya, atau antara klien dan server untuk memungkinkan integrasi fitur tanpa harus menambahkan data secara manual. Nah, itu deskripsi dari sebuah API. Fungsinya sangat penting karena bisa membantu mengomunikasikan produk atau layanan Anda dengan layanan lain tanpa harus repot mengimplementasikan dari nol. Nah, di sini nih kenapa ada penerapan API? Karena kita kan di sini membuat sebuah program nih, buat program, dan kita tuh kalau misalnya harus ngerubah-ngerubah dari sini kan repot ya, repot. Terus gimana nanti kliennya terhubung gitu kan? Makanya kita menggunakan API yaitu Flash, dimana dia akan nyambung ke Postman. Nah, dari Postman ini nih kita tinggal ibaratnya nambah film, nambah member, terus mengupdate member, menghapus member, dan di sini juga kita bisa melakukan security atau keamanan untuk API. Jadi nggak sebarang role itu dia bisa melakukan aktivitas di sini di empat di empat metode ini ya, get, post, delete, sama put. CRUD bahasanya. Read, read, ini untuk read membaca, ini untuk read-nya buat, ini untuk delete-nya, ini untuk update-nya. Nah, jadi itu nggak sembarang semua bisa ya, hanya role-role tertentu seperti yang sudah saya jelaskan di sini tabelnya. Jadi setiap metode dan endpoint itu memiliki role, tidak semua role-nya. Mungkin ada beberapa yang publik seperti ini, seperti get movie ID ini, dia mau sebagai admin ataupun sebagai member itu bisa melakukannya. Kalau get apa namanya update user ID itu si member tersebut, si authentication-nya itu dialah yang akan mengupdate diri dia sendiri seperti itu. Jadi dia harus login sebagai member karena dia akan melakukan perubahan data lah seumpamanya namanya gitu kan, seperti yang saya lakukan tadi. Di sini kita juga bisa melakukan cek statusnya true atau false seperti itu. Itu salah satu fungsi dari API tadi ya. Mungkin tadi hanya penjelasan sedikit tentang API. Menurut saya sudah cukup untuk penjelasan dari akhir mini project ini, penyempurnaan mini project ini, dan saya juga sudah menghasilkan
demo program ya untuk running semua endpoint. Kita running tadi udah satu-satu, kita coba satu-satu ya. Ya mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.